Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Sehat-sehat kan? Aku juga sehat. Biarlah yang sakit ya ikut semangat. Untuk mengawali PA ini, mari kita menyanyikan Kidung 68. Mari Bapak Ibu, sebelum PA ini dimulai, kita lebih dulu menghadap Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada sore hari ini ya Bapa, kami bersujud di hadirat-Mu. Kami akan memahami apa yang jadi firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing. Sucikan tempat ini, jauhkan dari segala godaan. Doa ini kami panjatkan atas demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari minggu lalu Kejadian 47. Hari ini kita membaca Kejadian 48. Kejadian 48 ayat 1 sampai dengan 22. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan
nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalanan dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya kuberkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak benar, tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebut namamu lah, orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori."
Demikian tadi pembacaan Kejadian 48 ayat 1 sampai dengan 22, dan kita akan bersama-sama untuk mendengarkan ulasan dari perikop. Mari Bapak Ibu untuk mengulas bacaan hari ini, kami beri tema Tuhan Gembala kita dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Saya bacakan. Yakub sudah sangat tua sehingga secara jasmani ia menjadi ringkih dan sakit. Mendengar bahwa ayahnya sakit, Yusuf segera datang dan membawa kedua putranya, yakni Manasye dan Efraim, untuk bertemu dengan Yakub. Manasye anak sulung dan Efraim anak bungsu. Ketika Yusuf dan kedua anaknya sampai di tempat Yakub, Yakub berusaha untuk duduk dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya. Kemudian Yakub berbicara kepada Yusuf tentang apa yang dikatakan Allah kepadanya, yakni keturunan Israel akan bertambah banyak. Dan Yakub juga mengatakan bahwa anak Yusuf yang lahir di Mesir juga menjadi keturunan Israel. Itulah sebabnya Yakub ingin memberkati anak-anak Yusuf karena mereka menjadi bagian dari Israel. Yakub mengetahui bahwa Yusuf datang dengan orang lain, walau ia tidak dapat melihat dengan jelas karena matanya sudah rabun, tetapi Yakub tahu bahwa Yusuf datang dengan orang lain. Itulah sebabnya Yakub kemudian bertanya, "Siapakah orang tersebut?" Yusuf menjelaskan bahwa keduanya adalah anaknya yang telah diberikan Allah kepadanya selama di Mesir. Lalu Yakub meminta anak-anak tersebut didekatkan untuk diberkati Yakub. Yakub sangat bahagia karena di masa tuanya ia dapat bertemu dengan anak yang dikasihinya, bahkan cucu-cucu dari anak yang dikasihinya. Itulah sebabnya anak-anak Yusuf diminta untuk sujud di depan kaki ayahnya. Efraim di sebelah kiri Yakub, sedangkan Manasye di sebelah kanan Yakub. Lalu Yakub memberikan berkat kepada cucu-cucunya dengan cara menyilangkan tangan kanan Yakub di atas kepala Efraim dan tangan kiri Yakub di atas Manasye. Yakub memberkati Yusuf dengan kesaksian iman yang tangguh, yakni Allah Abraham dan Ishak menjadi gembala selama hidupnya. Malaikat telah melepaskannya dari bahaya. Ketika Yusuf melihat bahwa tangan kanan Yakub di atas kepala Efraim dan tangan kiri di atas kepala Manasye, maka Yusuf mengingatkan ayahnya. Yusuf berpikir, oleh karena matanya sudah rabun, Yakub tidak mengetahui mana anak yang sulung dan yang bungsu. Tetapi Yakub menolak dan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya sudah benar. Lalu Yakub memberkati anak-anak Yakub dengan berkata, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Nama Efraim didahulukan, artinya Efraim yang akan mendapatkan kehormatan dan kekuasaan yang dari Allah melalui Israel. Demikian juga Manasye pun mendapatkan bagian dari berkat tersebut. Lalu Yakub mengatakan bahwa tidak lama lagi ia akan mati setelah memberkati kedua anak Yusuf. Melalui bacaan ini ada pesan yang kita dapatkan. 1. Ketangguhan iman Yakub sampai saat mendekati kematiannya, ia tetap memiliki iman yang kokoh. Ia yakin perjalanan hidup yang penuh lika-liku tersebut dapat dilalui karena Allah menjadi gembala bagi dia. Kedua, berkat Tuhan tidak dapat kita atur.
Tuhan memberikan berkat sesuai kehendaknya, maka tidak bisa mengatur. Sebagaimana Yusuf melihat bahwa anak sulungnya mendapat berkat tangan kiri, ia berpikir bahwa ayahnya salah sehingga mencoba untuk membetulkan. Tetapi berkat Tuhan tidak dapat diatur oleh manusia. Marilah kita belajar dari Yakub untuk selalu memiliki iman yang tangguh dan meyakini bahwa Allah yang menjadi gembala kita. Berkat Tuhan tidak pernah salah. Itulah sebabnya tidak perlu kita menuntut dan mengatur Tuhan. Yakinlah ketika kita memiliki ketangguhan iman sebagaimana Yakub, berkat Tuhan akan diberikan kepada kita sesuai dengan anugerahnya. Kalau sesuai anugerahnya, berarti akan cukup dan tidak pernah kekurangan. Marilah Bapak Ibu, kita syukuri yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. 1, 2, 3. Mari Bapak Ibu, PA ini kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali menghadap kehadiran-Mu Bapa. Kami ucapkan terima kasih karena kehadiran Bapa di tengah-tengah kami. Tolonglah kami, bukalah selalu hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu selalu di dalam hati kami. Kami sudah menyelesaikan apa yang kami pahami. Kiranya semua ini dapat untuk bekal kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan, berilah kami selalu, berilah kami kesehatan, jauhkan dari penyakit yang mewabah di masa ini. Biarlah kami selalu sehat dan selalu dapat kuat untuk menghadapi segala apa yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami panjatkan atas anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, PA ini kita tutup. Semoga Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit. Sampai jumpa besok hari Senin. Bye-bye.